Jangan punya hajat wulani suro. Seakan-akan kok bulan yang tidak baik. Ternyata tidak terasa kita hari ini memasuki hari yang kedua tahun baru Islam, yaitu tahun 1444 Hijriah. Untuk itu kita sangat berharap, Ibu-ibu, semoga tahun yang akan kita jalani bersama menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahun ini menjadi yang lebih baik daripada tahun yang lalu, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang lalu, dia termasuk orang yang rugi karena tidak ada peningkatan. Siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, dialah orang yang celaka. Itulah pentingnya kita semua berharap mudah-mudahan tahun yang akan kita jalani kita jadikan tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, ibu-ibu, Allah berfirman di surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, ternyata jumlah bulan itu yang menentukan Allah. Kapan, ibu-ibu? Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi yang ada di dalam kitabnya Allah. Ternyata di antara 12 bulan, ibu-ibu, selain Ramadan, sebab kalau Ramadan rajanya bulan, selain Ramadan masih ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Yang pertama yaitu bulan apa, Ibu? Bulan Dzulqa'dah. Kalau orang Jawa menamakan bulan Selo. Kenapa bulan Dzulqa'dah dimuliakan Allah? Sebab satu-satunya bulan yang diapit 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Kenapa dimuliakan Allah? Sebab pada bulan tersebut bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji
yang mana ada wukuf di padang Arafah, doa-doa diijabah. Itu alasannya bulan Dzulhijjah. Adapun yang ketiga bulan Muharram. Kalau orang Jawa menamakan bulan Suro. Dulu ibu-ibu, maaf, tradisi Jawa, waktu belum banyak pengajian, jangan punya hajat mulani Suro. Seakan-akan kok bulan yang tidak baik. Ternyata menurut Al-Quran justru bulan yang dimuliakan Allah, sebab merupakan bulan kemenangan para nabi, yang mana Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun bulan Muharram. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah juga bulan Muharram. Untuk itu kita lanjutkan dulu yang keempat, bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Rajab. Kenapa ibu-ibu bulan Rajab dimuliakan Allah? Sebab terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh Nabi, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa amalan yang utama di bulan Muharram nanti ibu-ibu dianjurkan oleh Rasulullah puasa sunnah, yaitu puasa Asyura, yang utamanya pada tanggal 10. Sejarah puasanya begini Bu, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, menyaksikan orang Yahudi sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa?" "Ya Rasulullah, hari ini kita berpuasa karena merupakan hari kemenangan, yaitu kemenangan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun." Lalu Rasulullah menjawab, "Oh, kalau begitu aku lebih berhak menganjurkan kepada umatku agar berpuasa." Maka ibu-ibu, keutamaan ini pun puasa Asyura, Rasulullah bersabda, "Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Puasa di hari Asyura itu dapat menyebabkan terhapusnya dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi nanti insya Allah jatuh pada tanggal berapa Bu? 10 Muharram. Kalau bulan Masainya insya Allah bulan Agustus tanggal berapa Bu? 8. Berketepatan hari Senin, yang mana ibu-ibu juga sudah biasa puasa ya Bu ya. Nggih. Nah, adapun ibu-ibu yang tanggal 9 itu biasanya dinamakan Tasu'a. Tasu'a dari kata tis'un, tanggal 9 ya. Rasulullah di hadis yang lain bersabda, "Seandainya tahun yang akan datang aku masih ada umur,
niscaya aku anjurkan kepada umatku agar berpuasa. Tetapi ibu-ibu, tahun yang akan datangnya Rasulullah sudah wafat, sehingga seandainya ibu-ibu yang tanggal 9 itu berpuasa, maka berpedoman walaupun Rasulullah belum sempat melakukan, tetapi kan sudah berpesan. Menikah alasannya ya Bu ya. Seandainya ibu-ibu tanggal 7-nya itu kan hari Ahad, biasanya banyak acara Bu ya. Bu, saya cuman sempat Senin, ndak apa-apa. Karena alasannya walaupun Rasulullah sudah berpesan, tapi beliau belum sempat melaksanakan. Alasannya begitu ya Bu ya. Nggih, ada juga ulama yang menganjurkan ya sudah, kalau 9 nggak bisa berarti 10-11. Alasannya supaya tidak persis orang Yahudi. Demikian aja Bu ya tentang puasa Muharram. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa alasannya kalau bulan Muharram ini biasanya banyak digunakan untuk menyantuni anak yatim? Ya Bu ya. Kapan ibu-ibu rombongan lagi ke Pacet ya Bu ya, untuk mengadakan santunan yatim sambil wisata rohani ya Bu ya. Nah, kalau ibu ditanya kenapa Bu bulan Muharram kok digunakan untuk menyantuni anak yatim, jawabannya ibu-ibu karena bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan Allah, maka perbanyak amal soleh. Salah satu amal soleh yaitu memperbanyak sedekah. Lalu kenapa kok menyantuni anak yatim? Walaupun sebetulnya anak yatim itu kebutuhannya bukan hanya bulan Muharram, ya setiap hari ya Bu ya. Monggo kita juga mengamalkan yang difirmankan Allah di surat Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, ini sudah hafal semua ya Bu ya. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik atau tidak menyantuni anak yatim. Nah, alhamdulillah Ibu-ibu Al-Aziz ini sudah melaksanakannya, sudah menjadi donatur untuk menyantuni anak yatim. Sebab Rasulullah bersabda Ibu, ana Rasulullah Bu, wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Rasulullah bersabda, aku dengan orang yang peduli terhadap anak yatim fil jannati hakadha. Rasulullah mengangkat telunjuk jari dan telunjuk tengahnya seperti ini Bu. Maksudnya apa? Rasulullah dengan orang yang peduli terhadap anak yatim itu nanti duduk berdekatan dengan Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaitannya dengan keutamaan menyantuni anak yatim.